Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan segala urusannya. Yuk simak kisah yang aku bagikan ini, semoga terhibur. Musim hujan telah tiba. Perubahan cuaca yang tak menentu kadang emang bikin pusing. Sebentar panas, tiba-tiba hujan deras turun, panas lagi, dan hujan lagi. Bukan saja pekerjaanku jadi terganggu, tetapi efeknya listrik juga sering padam. Lah, apa hubungannya dengan pekerjaanku? Iyalah, kan aku ini seorang tukang bangunan, maksudku juga merangkap sebagai pemborong kerja. Jadi kalau sering hujan, artinya kerja pun gak bisa dilanjutkan. Cuma neduh, sambil ngopi dan ngobrol. Terus kapan mau kelar, kapan mau dapat gaji. Gitu kan? Kalau udah gitu, masalahnya jadi panjang. Teman-teman pekerja banyak yang ngebon, ngeluh gak punya uang. Untuk makan sehari udah susah, belum mikirin anak istri yang di rumah, bayar ini bayar itu, dan lagi-lagi aku yang jadi sasarannya. Itulah yang bikin pusing kepala. Seperti yang terjadi pada temanku yang satu ini. Namanya Nur Hadi, umurnya sepantaran denganku, sekitar 32 tahun. Kebetulan dia itu teman waktu SMA, dan sekarang jadi tukang bangunan juga ikut aku. Sama-sama tukang, tapi aku merangkap menjadi pemborong kerjanya. Otomatis aku yang bayari dia. Karena cuaca yang kurang bersahabat, gara-gara sering hujan itu, maka pekerjaan jadi molor. Otomatis owner belum ngasih persentase borongan. Men, terpaksa ngebon lagi nih, gimana lagi yang di rumah, gak bisa disemayani. Katanya waktu itu, oh ya, namaku Firmansyah, umurku 32 tahun. Sama halnya Hadi, aku juga sudah berkeluarga dengan anak sudah 2. Kan minggu kemarin udah ngebon juga, kapan nih mau dicicil kalau nambah terus? Tanyaku, udah gampang, nanti langsung potong bayaran aja, bereskan. Jawab Hadi dengan wajah cemberut. Emang sih, dari 5 orang timku, Hadi ini yang kelihatan paling boros. Udah sering ngebon, juga paling sering gak masuk. Repot emang ngurusi dia. Tapi gimana lagi, dia itu teman paling akrab, gak enak juga mau kenceng duaan. Sampai pada akhirnya, pekerjaan sudah selesai 70%, baru owner nyerahin dana borongan tahap kedua. Tapi lagi-lagi Hadi gak mau dipotong gaji. Ada aja alasannya, yang ini yang itu, sampai mumet sirahku. Men, please deh jangan dipotong sekarang, besok aja yang tahap 3, istriku bener-bener lagi ngambek, dia ada perlu, penting lagi. Pintanya, begitulah cerita hidupnya Hadi. Engar-engar istrinya itu emang bergaya hidup mewah. Udah suaminya kerja gak rutin, malah yang di rumah gak bisa ngatur keuangan, bergaya istri masa kini. Belanja online, ke salon, dan senam. Menurutku, begitukah boleh-boleh saja, tapi harusnya menyesuaikan keadaan. Iya kan, cantik itu wajib, bugar juga penting. Tapi harus kasihan juga lihat suami yang hujan panas kerja keras, itu pun kadang masih kena marah mandor. Sampai saatnya borongan selesai, pinjaman pun belum dikembalikan. Sudah aku potong bayaran, tapi pinjaman yang lama masih gak tersentuh. Gimana Het? Aku juga butuh nih, tolong dipikirin dong temannya. Tulisku di WA. Iya men, kalau ada waktu tolong ke rumah saja, nanti bisa kok rundingan sama istri. Jawabnya, hari Minggu pagi, mumpung gak kerja, aku sudah bertekad untuk ke rumahnya. Aku udah gak bisa dibohongi terus, sebab minggu depan aku udah pindah proyek, dan biasanya di tahap awal aku yang nalangin biayanya. Jam 9 pagi aku berangkat dari rumah naik motor aja biar cepet, gak kena macet. Bener firasatku. Begitu nyampe ke rumahnya, istri yang nemuin aku. Aku sempat kaget saat pertama bertemu di depan rumahnya. Mas Hadi lagi mancing Thomas, mari masuk saja mas, sambil nunggu barangkali Mas Hadinya cepat pulang.
Ucap istrinya sambil menebarkan jurus saktinya, senyum manisnya. Emang begini modelnya, abis dah Hadi digarapnya. Kata batinku, setelah melihat penampilan istrinya. Biasanya jam berapa Mbak Hadinya pulang? Tanyaku. Gak nentu Mas, kalau hari Minggu gini biasanya sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Waduh, itu mah bukan mancing, tapi emang mau ngindar aja. Batinku, emang Hadinya gak ada pesen apa-apa Mbak? Tanyaku barangkali dia nitip uang pada istrinya. Tadi orangnya bilang gini, nanti kalau ada Mas Firman ke rumah tolong suruh masuk, kemudian layani apa keperluannya, gitu Mas. Mataku langsung membulat kahet. Emang Mas Firman ada perlu? Kalau Mas Hadi gak ada, aku udah dipasrahin kayak gitu Mas. Gitu ucapnya seolah ingin menegaskan. Sebenarnya ini urusannya sama Hadi, masalah pribadi Mbak. Jawabku, loh, emang aku gak boleh tahu Mas. Aku kan istrinya, ini masalah utang piutang Mbak, takutnya jadi salah paham. Ya, semua kan bisa dinego Thomas, emang berapa pinjaman Mas Hadi? Mulanya aku gak mau nyebutin, rasanya gak enak aja. Tapi istri Hadi terus mendesaknya, akhirnya aku sebutin juga. 10 Mbak, waduh, kalau segitu banyak aku Mbak punya Mas, punyaku hanya ini. Langsung mataku terasa jadi putih semua. Emang boleh begitu? Tanyaku, kan udah dipasrahin Mas Hadi, lagian kalau nunggu terus khawatirnya Mas Hadi pulangnya malam. Aku diam, mikir, percaya gak percaya, masak utang uang mau dibayar pakai bukan uang, terus apa kata dunia kalau sampai Hadi ngerti? Atau emang Hadi yang nyuruh begitu? Tapi sekarang aku baru ngerti, makanya Hadi manut saja sama istri. Jadi begini yang terjadi. Aku juga yakin kalau hal semacam ini pasti udah sering dilakukannya. Minum dulu Mas, biar lebih santai dan fresh. Ucapnya sambil naruh minuman di meja. Aku jadi gak fokus lagi, sebab istri Hadi malah udah beda penampilan. Udah kayak selebritis, tiap saat ganti fashion. Emang boleh juga tuh, lampu bolhamnya masih menjulang, dan bumpernya juga terlihat masih utuh. Gaya berpakaiannya modis, itu pun masih ditambah sobekan-sobekan di bagian tertentu, yang tambah bikin sengsara orang yang ngeliatnya. Aku sejenak berhalusinasi. Tak kusadari, istri Hadi sudah duduk makin mendekatiku. Aku makin grogi, apalagi dia malah sering menatapku. Bikin otakku sedikit kacau. Jangan men, kalau kamu kalah, kamu akan kehilangan 10k, masak iya cuma gitu aja harus 10k, enak buat nyenengin anak istrimu, makin besar pahalamu. Seperti itu suara yang membisiki telingaku. Kok diam Mas? Ini bukan barter kok, aku emang pingin aja, itu kalau Mas Firman bersedia. Katanya, aku langsung membelalak, kaget aja mendengar ucapannya, seperti tahu apa yang menjadi kegelisahanku. Gimana ya enaknya? Kalau dituruti bisa jadi kehilangan 10k, tapi kalau gak dituruti kayaknya eman banget. Lumayan nih barang. Buktinya, baru lihat saja, tiang listrik udah gak sabaran. Tapi aku masih coba ngulur waktu, jangan-jangan ini hanya jebakan, siapa tahu Hadi sengaja ngasih umpan besar kayak gini, siapa tahu Hadi sengaja sembunyi sambil memvideokan semua ini. Tapi, aku gak yakin kalau Hadi mancing Mbak. Aku merasa dia masih berada di dalam rumah. Kataku yang sebenarnya hanya untuk menguji hipotesaku. Ya udah, ayo Mas kita cek bareng-bareng, kalau Mas Firman belum yakin. Heranku, belum sempat aku memberi jawaban, tanganku udah ditarik, kayak anak kecil yang dituntun ke sana kemari, hingga sampai di KMR utamanya. Setelah sejenak memeriksa, bukan ngajak keluar lagi, malah menutup pintunya, kemudian, klak, suara anak kunci. Kok gitu Mbak? Tanyaku, kan udah jelas Mas Hadi gak ada Thomas. Masak aku berbohong. Sambil ngomong begitu, sambil ngeluarin jurus andalannya.
Membuat aku panas dingin dibuatnya. Oh alah, baru tahu, makanya Hadi gak berkutik di depannya. Batinku, sebab, melihat cara dan gayanya yang sangat agresif, udah jelas dia bukan Won biasa. Makin lama, makin terpengaruh juga. Ada greget untuk segera menyelesaikan tantangan ini. Seperti apa sih kehebatannya? Udah, aku turuti aja apa maunya. Aku gak berpikir lagi tentang 10K, toh itu urusanku dengan Hadi, nanti bisa aku selesaikan lewat jalur pekerjaan. Begitu kan pikirku. Jika matahari memberikan sinarnya, jika bulan memberikan cahayanya, jika bintang memberi keindahannya, tapi aku, akan kupertaruhkan seluruh kekuatan yang kupunya. Begitu peluit dibunyikan, ia langsung menyerang dari semua penjuru. Siurangan yang begitu cepat dan agresif itu emang sempat merepotkan. Untungnya, udah aku antisipasi dengan sekali waktu melakukan siurangan balik yang cepat, dan strategi itu yang nampaknya bikin ia tak bisa mengendalikan. Aku melihatnya, berkali-kali dia kebobolan. Tapi, aku tak sedikit pun ngendorin siurangan, bahkan aku siurang pula dari bela Hanggawang. Misiku hanya satu, bikin dia agar gak ngeremehin di hari berikutnya. Ibarat udah ngelempar kain putih, tapi terus aja aku berjuang, dengan alasan aku belum ngerasa masukin bola ke gawang. Sampai akhirnya ia terlihat seperti tak berdaya, bahkan setengah pingset an, baru aku lesakkan bola, dengan tendangan akhir yang spektakuler. Makanya, jadi orang itu jangan sok, setialah pada suami. Apa sih yang kamu cari? Aling-aling cuma yang beginian kan? Gini deh akhirnya kalau serakah. Itu ucapku dalam hati, setelah melihat ia tak mampu untuk beri. Tak menunggu lama-lama, aku pun segera ninggalin rumah Hadi dengan segala cerita di pagi menjelang siang ini. Selain tahutnya Hadi segera pulang, aku juga sudah ditunggu istri minta antar ke rumah ortunya. Tapi jujur, istri Hadi itu emang hebat loh. Aku pikir, masak si Hadi gak bisa bahagiain istrinya. Kan dari sikapnya kelihatan, dia itu kayak kurang kenyang makannya. Rahus banget gitu loh. Tapi ya sudahlah, aku gak mau ngingat-ngingat terus apa yang udah terjadi. Aku anggap semua ini rezeki orang sabar. Hanya pertanyaannya, bagaimana dengan pinjaman Hadi yang 10K itu? Masak aku akan tega minta ngembalikannya? Masak pula harus diangsur dengan MVAL Gentong milik IZTRI-nya? Ya, aku tunggu aja bagaimana nanti, semoga saja aku bisa dapat ganti rezeki, banyak order yang masuk, dan kerjaku terus lancar gak ada masalah apapun. Mungkin semua ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya buat aku sendiri. Aku harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah, dan tiap ngambil keputusan. Mungkin juga, aku harus lebih banyak ngajak istri untuk bicara, sekedar buat masukan dan pertimbangan, agar ada yang mengingatkan apabila langkahku sekiranya salah jalan. Sekian saja kisahnya, terima kasih yang sudah support dan berpartisipasi, semoga tetap diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Terima kasih.